dan asar kenapa bacaannya pelan, sir gitu kan. Tapi kalau maghrib, isya, subuh dibaca zahar, dibaca kenceng. Ini kenceng apa keras? Hah? Pada saat itu pengen yang kenceng apa yang keras? Memang ada sebagian ulama yang bilang ketika Rasulullah di Mekah itu selalu dikejar-kejar orang kafir. Dia sholat supaya nggak ketahuan orang kafir, maka sholatnya dipelankan ketika siang. Makanya yang sholatnya siang apa aja? Zuhur sama asar. Namun ketika malam itu orang kafir udah tidur, maka bacanya zahar kenceng, maghrib, isya, subuh. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kata guru saya itu emang udah dari sononya gitu. Karena begini, sholli pasholli. Ketika malaikat Jibril memerintahkan sholat, artinya sholat, ya sholat. Kalau memerintahkan sholat kepada Nabi, maka Nabi sholat. Nabi nggak tanya sama Jibril, enggak. Duhur sholat, ya sholat. Kata Allah sholat, sholat. Enggak nanya. Nabi apakah nanya kepada malaikat Jibril? Enggak. Dia nanya enggak sholat isya kenapa harus dibaca kencang? Enggak. Kenapa dia? Enggak. Nah, ya sekarang orang sekarang suka nanya mulu. Dulu ketika Nabi enggak begitu malaikat Jibril. Gitu. Tapi ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau siang biar nggak kedengeran orang kafir itu ketika di Mekah. Kenapa siangnya kan sekarang sholat Jumat dikencengin nggak? Masa kenceng. Idul Fitri kenceng, Idul Adha kenceng. Kenapa? Itu sama-sama siang kan gitu kan? Itu terjadi setelah ada di Madinah gitu. Bukan terjadi waktu di Mekah. Ini terjadinya di Madinah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Gitu. Makanya bacaannya kenceng. Orang Madinah kan enak-enak. Oh, bacanya tuh ada Sartino yang udah kesono. Beda. Askar yang ada di Mekah dengan di Madinah itu beda. Askar yang ada di Mekah, ampun dah. Kita lagi sholat aja gubrak-gubrak dulu. Ntar ngerasain besok tuh. Pada Bandoyo, pada Jangkung. Berasa kuprak-kuprak mulu ya, bener gak Ji? Tapi di Madinah itu paling enak. Askarnya santun-santun. Gitu. Paling enak di Madinah. Makanya sebaik-baiknya gitu. Sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya orang Arab itu sejahat-jahatnya orang Indonesia. Gitu bandingannya. Sebaik-baiknya orang sono, sejahat-jahatnya orang kita. Orang kita halus-halus, makanya orang Indonesia itu paling dihargai, disegeni, disono, dihormati. Indonesia iya. Kalau ngantri nih Pak nih, kalau ngantri pas dapat di Madinah Korondo, pakai aplikasi nusuk atau pakai apa namanya Nasrel, kan harus ngantri dulu nih. Indonesia itu di prioritas. Indonesia ya, enak. Nggak ketahuan, kita pakai peci. Kalau di Madinah bebas, kecuali di Mekah. Kalau pengen masuk ke pelataran nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai baju, harus pakai kain ihram. Berbeda ketika saya tahun 2018 itu masih bebas. Masuk masih pakai tawaf itu masih pakai pakaian biasa, pakai koko, pakai peci masih boleh. Sekarang nggak boleh, harus pakai kain ihram pada Jangkung. Kalau pengen megang Ka'bah pada
pakaian koko begini, naik harus ke rukun, ke atas rukun tuh, di atas Ka'bah, di atas Ka'bah, di atas itu paling atas pokoknya kita sholatnya. Kalau pakai pakaian biasa begini, nggak boleh masuk ke pelataran Ka'bah, nggak boleh, diusir sama askar. Nah, pertanyaan yang kedua, di dalam sholat itu ada dua takbir. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang wajib di dalam sholat. Karena untuk memulai sholat itu dibaca dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang haram. Artinya ketika Allahu Akbar diharamkan kita makan, diharamkan kita minum. Ada nggak Allahu Akbar ambil ngerokok dulu, manggil haram, nggak boleh. Ketika udah takbiratul ihram semuanya diharamkan, makanya takbir ya diharamkan, nggak boleh berbicara. Bersuara boleh nggak? Di dalam sholat berbicara boleh nggak? Bersuara boleh nggak? Ayo. Di dalam sholat berbicara boleh nggak? Bersuara? Nah, maksud saya begitu. Di dalam sholat itu berbicara nggak boleh. Lagi sholat ngobrol, gitu. Kita dapat proyek yang di Senayan apa yang di Rawa gitu. Pasang kadosi, pasang lagi sholat, nggak boleh. Bersuara boleh nggak? Boleh. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Namanya suara, bukan berbicara. Filosofinya ada di dalam sholat itu. Kenapa nggak boleh berbicara, boleh bersuara? Ada filosofinya. Entah nanti itu khusus filosofi di dalam sholat. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua, di dalam sholat itu ada namanya takbir intikal. Takbir intikal itu adalah takbir ketika perpindahan rukun di dalam sholat. Rukunnya yang mana? Kemarin kan baru niat yang pertama, belum dibahas. Perpindahan rukun. Habis baca surah kita mau ruku. Pindah dari rukun pertama ke rukun ruku. Pindah harus baca takbir Allahu Akbar, gitu kan? Pindah rukunnya. Nah habis ruku ittidal, sami Allahu liman hamidah, gitu kan? Sujud Allahu Akbar. Duduk di antara sujud Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal, takbir perpindahan rukun. Makanya kalau ngomongin takbir intikal itu kan macam-macam di dalam sholat itu. Ada orang sholat begini, Allahu Akbar. Ininya udah di sini. Ada yang gitu kan? Nah, Allahu Akbar udah di sini nih. Nah, ada yang gitu? Atau dia ruku? Allahu Akbar gitu. Coba lihat ya begitu. Nah, afdolnya yang namanya takbir intikal kalau bisa ketika ruku Allahu Akbar, ini mingkem gerakannya baru gitu. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar gitu. Kalau bisa
Abdolnya seperti itu. Ini udah mingkem, gerakannya baru gitu. Jangan sampai kita hilang kesunahan keabdolannya. Bangkit dari sujud mau rakaat yang kedua juga kalau begitu. Diri dulu. Allahu Akbar. Itu udah berdiri. Sunahnya abdolnya begitu habis sujud langsung ngomong Allahu Akbar. Abdolnya seperti itu. Itu takbir intiqal, takbir perpindahan rukun di dalam sholat. Berarti kalau seandainya kayak tadi yang pertama gimana Pak Ustaz? Ya apa-apa. Sunnah. Tapi abdolnya ya seperti itu. Takbir intiqal kan sunnah perpindahan. Tapi abdolnya seperti tadi. Jangan ngeduluin badannya dulu baru udah benar baru Allah atau gini. Allah Akbar. Ada begitu. Harusnya Allah misalnya takbir. Apalagi takbiratul ihram kemarin dibahas. Allah ta'in wasad ta'an tiga-tiganya harus dapat. Allah lihat saya sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Harus dapat di sini tiga-tiganya. Dan pembahasannya besok kan begitu kan. Maka dibahas sebetulnya sedikit tentang niat. Adapun talafuz kemarin dibahas. Talafuz biniat yang diucapkan oleh kita usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asyri, usolli fardhu maghribi, itu hanya sunnah, enggak wajib, pala yajibu wajib. Sunnah, tetapi untuk meyakinkan kepada hati biar sep kalau bahasa kita mah. Pokoknya gak niat nih, niat dalam hati doang. Allahu Akbar. Itu Imam Hambali. Allah. Kalau kita ragu, ini sholat maghrib, sholat zuhur ya. Berapa pasti sholat, itu namanya ragu. Makanya kalau kata Imam Syafi'i, mustahab dianjurkan kita baca talafuz biniyat untuk memantapkan hati. Usolli fardhu dhuhri arba'an rakaatin, mantap hatinya. Tapi kalau nggak dibaca talafuz biniyat, kurang mantap, kayak kurang yakin kalau bahasa kita kan gitu kan. Allahu Akbar. Imam Hambali kan niatnya dalam hati, sambil jalan aja bisa. Allah. Karena yakin. Makanya kalau kata Imam Malik, kalau kata beliau apa namanya? Enggak disyariatkan. Artinya enggak dianjurkan kalau kata Imam Malik. Tapi kalau kata Imam Hanafi, kalau kata beliau nih yang talafuz tadi usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu maghrib tadi, kalau kata beliau adalah bid'ah lidak mil waswas, kecuali waswas ragu. Tapi kalau kata beliau bid'ah. Tapi kalau banyak ragu di dalam hati, lebih baik diucapin. Karena kita mah penganutnya Imam Syafi'i, makanya diucapkan usolli fardhu. Tapi usolli jangan kenceng-kenceng. Jangan imam udah Allahu Akbar, usolli fardhu dhuhri. Bukan. Usollinya itu pelan aja. Pelan. Kalau bisa ya imam sebelum Allahu Akbar kita baru usolli bareng-bareng usollinya. Allah Akbar, kita ikut Allah Akbar. Jangan udah Allah Akbar, usolli fardhu. Itu malah bahaya gitu. Usolli fardhu. Allah Akbar gitu kan. Nah. Tapi kenapa
di dalam sholat itu setiap perpindahan rukun selalu mengucap Allahu Akbar, tetapi setelah ruku baca sami Allahu liman hamidah. Kan itu pertanyaannya. Ini terjadi pada waktu sholat zuhur, zuhur asar ya. Siang lah kalau nggak zuhur asar. Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang pertama, itu sholatnya hampir ketinggalan. Rakaat yang pertama, lari-lari. Begitu sampai ke masjid, waduh, saya ketinggalan nih, itu kata dia, kata Abu Bakar. Begitu sampai ke masjid, ternyata Rasulullah itu sedang ruku. Lagi ruku tuh, rakaat yang pertama. Maka Abu Bakar saking senangnya, dia takbir sambil mengucapkan Allahu Akbar, alhamdulillah. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, alhamdulillah, karena keburu dapat rakaat yang pertama. Dapat rakaatnya yang pertama. Dia saking gembiranya, saking senangnya ngomongnya alhamdulillah. Maka didengar oleh malaikat Jibril, lalu Allah perintahkan malaikat Jibril supaya Nabi itu membaca sami Allahu liman hamidah. Sami itu mendengar, Allah mendengar orang yang memujinya. Maka Allah perintahkan kalau habis ruku bacanya sami Allahu liman hamidah. Dulu sebelum ada perintah itu, kalau mau habis ruku Allahu Akbar, bukan sami Allahu liman hamidah, ucapnya Allahu Akbar. Jadi di dalam sholat itu semuanya Allahu Akbar. Begitu Sayyidina Abu Bakar telah dan mendapati Rasulullah lagi ruku, maka beliau saking gembiranya, senangnya, dia bilang alhamdulillah. Maka kata Allah, bacalah sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada umatnya yang memujinya. Gitu. Itu. Makanya ada yang nanya, batasan sholat ketinggalan itu kemarin udah dibahas kan? Yang Mas Bu? Semana batasannya? Pas ruku. Kalau ada imam lagi ruku, masih dapat 1 rakaat. Masih dapat 1 rakaat. Imam nih, rakaat yang pertama kan bikin imamin, ketinggalan pada budak lari-lari umpamanya. Begitu sampai sini, udah akhir surat, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah aman katakan dikit. Pada budak baru masuk, udah ruku, maka pada budak langsung ikut Allah Akbar. Lepas dulu Allahu Akbar. Masih dapat 1 rakaat, enggak perlu nambah rakaat. Gitu. Itu masih dianggap dapat 1. Tapi kalau udah sami Allahu liman hamidah, luput, nggak dapat rakaat. Tetapi tetap harus ikutin. Imam udah sujud atau sami Allahu liman hamidah, ikutin. Sujud pertama, sujud kedua, pokoknya dapatnya sujud pertama atau sujud kedua, ikut. Allahu Akbar, lepas. Allahu Akbar, langsung ikut sujud. Jangan nungguin imam. Saya suka melihat imam masih sujud pertama, orang masbuk nungguin imamnya berdiri. Ya kalau berdiri, kalau tasawuf awal
Kan gitu kan, kita tungguin aja. Ternyata duduk kata awal. Ikutin langsung, ikutin walaupun kita nggak dapat gerakan. Minimal ketika kita sujud itu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kita sujud. Duduk di antara dua sujud kan doa proposal kan kemarin ada berapa proposalnya? 8 proposal yang kita mintakan kepada Allah. Ikut, jangan nunggu sampai imam sampai diri lagi. Suka ada tuh begitu. Aduh, udah ketinggalan, udah tungguin aja imamnya tuh sampai berdiri lagi. Ikutin. Kalau kita masjid, jangan nunggu imam berdiri. Ikutin sampai di mana? Sujud pertama, ikut sujud pertama. Sujud kedua, ikut sujud kedua. Kecuali udah bangun dari sujud kedua mau berdiri, ya jangan ikut-ikutan separuh gitu berdiri, enggak. Itu mah ikutin rakaat yang kedua, kayak begitu. Tuh. Ada lagi pendapat yang mengatakan begini, ketika sholat subuh itu Sayyidina Ali bukan kesiangan, apa namanya? Sayyidina Ali mau berjamaah, tiba-tiba di depan anak aki-aki, orang tua ngalang-ngalangin. Nah, ngalang-ngalangin Sayyidina Ali mau sholat mau berjamaah nih. Ternyata aki-aki ini sengaja di dalam kisahnya, dalam sejarahnya, dalam historinya, ini aki-aki ini adalah setan. Sengaja Sayyidina Ali supaya ketinggalan rakaat, lambat jalannya pelan gitu. Sayyidina Ali di belakangnya nih sambil gerundel seperti dia juga mau disalib. Ini aki-aki kasihan, akhirnya ngikutin di belakang. Maka Rasulullah ketika rakaat yang pertama, ketika ruku ditahan duduknya, jangan langsung bangun dari ruku untuk iktidal. Tahan dulu, nunggu Sayyidina Ali. Makanya pas waktu itu rukunya Rasulullah dilamai, ditekan dulu, mereka timbul, tahan dulu. No, Sayyidina Ali ketinggalan di belakang karena dihalangin aki-aki, padahal aki-akinya itu adalah setan, sengaja. Setannya jangan lihat ke sini pada itu aki-aki itu adalah setan, sengaja nungguin Sayyidina Ali biar telat sholatnya. Wah, udah 8:30, saudara-saudara. Udah, mau nanya lagi? Ya Pak. Iya. Sawi. Oh iya. Sujud sawinya berapa kali? Iya, pertanyaan yang good job. Sholat kemarin udah dibahas. Rukun sholat itu ada yang berapa? 17, ada yang 18. Kalau yang 18 itu termasuk niat apa? Niat mengakhiri sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-niyatu al-khariju minas sholat, niat keluar dari sholat. Itu menurut Abu Sujai. Kalau kata beliau wajib tuh baca itu. Kalau kita masuk sunnah muniat silakan, enggak juga kagak apa-apa. Tapi kalau menurut Abu Sujai, an-niyatu al-khariju minas sholat, niat keluar daripada sholat wajib di dalam sholat, menjadi rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya niat keluar dari sholat. Itu wajib kalau kata Abu Sujai dalam kitab Takrim. Nah, ada lagi yang bilang bahwa rukun sholat itu 19. 19 yang mana masukannya? Termasuk khusyuk di dalam sholat itu wajib menjadi rukun. Tapi bukan menurut kita. Susah Pak, kita mah khusyuk itu susah. Allah
baru sini, oh iya, kunci itu sebelah sono naruhnya. Jadi ingat semua, apa aja ingat ketika sholat. Makanya landasan kita di dalam sholat itu bukan merupakan rukun dalam khusyuk, itu tingkatannya udah para wali yang begitu mah. Jadi kita mah nggak wajib khusyuk, ya minimal repet lah untuk khusyuk itu kan begitu. Makanya kalau sholat munfarid atau sendirian itu, kenapa Nabi selalu mengajarkan berjamaah? Karena kalau sholat munfarid atau sendirian, terkadang itu tadi susah khusyuknya. Allahu Akbar, kita udah sholat 2 rakaat. Kata yang ketiga apa kedua ya? Kedua apa ketiga ya? Padahal udah 2 kita atau udah 3. Ini kedua apa ketiga ya? Nah, kalau kita udah mengatakan kedua apa ketiga padahal kita udah ketiga, maka ambil terkecil bahwa kita sholat lalu 2 rakaat, maka tambahin, berarti sholat kita jadi berapa rakaat? Berapa rakaat? 5 rakaat. Kalau sholat duhur, umpama sholat duhur nih kita lagi sholat duhur, kita udah 3 rakaat. Begitu di 3 rakaat bingung, keder. Ini 3 rakaat apa 2 rakaat ya? 2 rakaat apa 3 rakaat? Ya sudah, pastikan bahwa di dalam sholat kita itu baru 2 rakaat. Padahal udah 3 nggak apa-apa. Tambahin lagi, berarti sholat kita jadi 5 rakaat. Gitu. Pokoknya ambil alternatif yang terkecil. Udah 4 rakaat, masih bingung, ini 4 rakaat apa 3 rakaat? Nah gitu kan? Udah ambil yang ketiga rakaat. Padahal udah 4, nggak apa-apa. Tambahin 1 lagi, berarti jadi 5 rakaat. Nah terakhir duduk sebelum salam, pas tasahud akhir kita duduknya duduk tasahud awal. Tasahud awal sebelum salam kita sujud, namanya sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Enggak hafal, cukup baca subhanallah atau subhana rabbiyal a'la juga enggak apa-apa. Enggak bisa juga baca subhanallah, masih enggak hafal, baca Allah, masih enggak hafal juga. Suruh minum kopi enggak hafal juga tuh. Nah, baru setelah sujud baca tadi subhana man la yanamu 3 kali itu, walayasu 3 kali, maka kita langsung tasahud akhir, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sujud lagi. Kalau dalam kitabnya ini kita sujud lagi. Jadi sujudnya berapa kali? 2 kali. Sujud lagi. Subhanallah man la yanamu wa la yasbu. Itu sujudnya berapa kali? Jadi begitu habis sujud, ada yang bilang itu jadi 2 kali salam. Ada pendapat yang kedua, jadi pas habis sujud yang pertama enggak salam. Habis sujud duduk tasawuf yang biasa. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasbu 3 kali baru salam. Ada pendapat yang kedua itu. Itu yang mana? Bapaknya ribet-ribet. Ada yang cuma sekali doang. Subhana man la yanamu. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Boleh. Umpama bagaimana begini? Lupa gerakan. Perasaan tadi saya sholat zuhur 3 rakaat, tapi udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingat.
Tadi sholat perasaan 3 rakaat. Apa harus diulang lagi sholatnya? Tidak. Buru-buru sujud sebelum kemana-mana. Subhanallah la yanamu wa la yasu. Selama kita masih duduk di situ, kecuali udah ngopi, udah ngerokok, baru inget perasaan ada 3 rakaat. Ngerokok mana? Itu udah kemana-mana namanya. Itu kalau diulang-ulang sholatnya. Tapi kalau kita masih duduk ngejimplok di situ, masih wiridan, maka kita sujud nggak apa-apa. Gitu. Walaupun udah salam, kita udah salam, itu diperbolehkan. Kecuali udah kelayapan kemana-mana, udah beli sayur, udah beli gorengan, ya kan, ke tempat pada jangkung. Beda urusannya itu mah. Udah ketinggalan berapa menit kalau yang begitu. Nah, gitu. Ya, yang saja. Udah cukup, udah 9:30. Udah. Cukup ya. Apa teh? Oh ya udah, tambahin lah 5 menit lagi. Apa tuh teh? Cakep. Ya, ada yang ikut. Iya. Iya. Cakep. Iya, betul. Kita sholat munfarid atau sholat sendirian, udah dapat 2 rakaat. Tiba-tiba dia dari belakang, pluk aja ke pundak kita, kaget tadi. Apaan sih lu? Batal itu. Ketika ada yang nepuk, oh berarti ada yang masbuk. Padahal kita nyatakan nggak ngimamin. Bagaimana kalau begitu? Rubah niat kita jadi imam. Biar dia dapat pahala berjamaah. Kita dapat jamaah, dia dapat berjamaah. Gitu, walaupun kan kita sendiri kita. Tadinya sholatnya sendiri munfarid. Tiba-tiba ada yang datang, bahkan lebih ekstrim lagi. Nggak usah ditepuk, cukup di samping kita kan kelihatan. Oh, pasti dia tuh ngemakmum sama kita. Nggak usah ditepuk, tapi alangkah hebatnya anjurannya dikasih kode ditowel. Jangan pakai arit nyoelnya, jangan pakai ini. Gitu. Berarti dia menandakan mau. Iya, dia mau ditoyorin palanya. Ngimamin lu, be. Iya. Malah batal. Terus kita dalam keadaan sholat sunnah. Tiba-tiba ada orang di belakang. Datang. Jadi makmum. Dia jadi makmum padahal kita sholat sunnah. Itu bagaimana kita kondisinya? Apakah harus bilang, gue sholat sunnah? Nah, gitu. Padahal kita sholat sunnah. Nggak usah kasih kode. Biarkan. Kita tetap sholat sunnah. Dia niatnya sholat wajib. Tetap dapat pahala berjamaah dianya. Walaupun kita sholat sunnah. Gitu. Yang kagak boleh itu begini. Nih, kita sholat wajib. Imam. Ini masbuk, berdua nih masbuk. Ini masbuk nih, berdua nih. Oh. Padahal kita sama-sama masbuk. Ketinggalan 1 rakaat. Umpama nih. Ini imam. Udah assalamualaikum. Ini kita berdiri kan berdua nih. Ini kadang yang 2 ini, yang 1 mundur. Ikutin yang ini lagi lah, ngapain? Ini kan sama-sama masbuk. Sama-sama ketinggalan, kelarin masing-masing. Jangan ngimam lagi. Yang suka ngeliat tuh begitu. Ini udah masbuk nih,
Nih masbuk nih. Ini imam assalamualaikum, dia berdiri, mundur, ngimam lagi ke sini, nggak usah ngimamin lagi. Ini tetap sholatnya masih, nggak usah pengen ya satu makmum satu imam lagi, kan dua-duanya masih masbuk gitu. Nah gitu. Nah jadi walaupun kita niatnya munfarid, kalau ada yang datang terus ngikut, maka tetap dapat pahala berjamaah. Rubah niat kita jadi imam. Terus kalau kita sholat sunnah, di belakang ada yang masbuknya dia wajib. Tiba-tiba orang kita sholat sunnah, dia datang pengen masbuk sama kita, apa-apa biarin, tetap dia dapat pahala berjamaah. Walaupun berbeda niat, kita sholat sunnah, dia sholat wajib gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.